Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memilih berunding dengan Amerika Serikat untuk bernegosiasi masalah tarif impor yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, Indonesia menghadapi tantangan setelah negara-negara dunia digoncang oleh perang dagang karena tarif tinggi yang dikenakan oleh Donald Trump. Namun Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk berunding dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat. Ditambah Prabowo juga pemimpin-pemimpin Amerika Serikat tentu mementingkan kepentingan rakyat mereka. Tetapi ia percaya Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan perang dagang. Perundingan dengan Amerika Serikat menjadi sulit karena posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat kosong hampir 2 tahun setelah ditinggalkan Rosan Ruslani yang kembali ke tanah air. Rosan adalah Dubes Indonesia untuk Amerika terakhir yang menjabat. Ya, pemirsa, investor saham terkenal yang kita juluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, Lo Keng Hong, menyebut ada peluang emas di tengah kejatuhan IHSG. Kira-kira apa ya? Menurutnya, saham-saham dengan fundamental kuat saat ini sedang diskon besar-besaran. Lo Keng Hong mengibaratkan kondisi ini seperti hujan emas bagi pelaku pasar modal. Baginya, inilah waktunya untuk membeli atau menambah kepemilikan saham. Buy in bad times, tegasnya. Sebelumnya IHSG sempat dihentikan sementara atau trading hold karena turun melebihi batas 8%. Sentimen negatif datang dari kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu kekhawatiran global. Ya, pemirsa, kita masuk ke informasi selanjutnya masih dari dalam negeri ya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan petani Indonesia saat ini sedang bergembira sebab produksi pertanian meningkat tajam dan pemerintah telah menyederhanakan banyak regulasi yang selama ini menghambat. Namun di tengah sukacita itu, Prabowo tidak menutupi kekesalannya terhadap rumitnya rantai distribusi pupuk dari pabrik hingga sampai ke tangan petani. Prabowo mengungkapkan telah memerintahkan Menteri Pertanian untuk menyederhanakan jalur distribusi pupuk yang dinilainya terlalu banyak perantara. Presiden menyayangkan pupuk bersubsidi yang merupakan milik rakyat tergerus oleh para middleman atau distributor yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan berlebihan. Prabowo pun mengaku mendapat tekanan dari sejumlah pihak. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa sebanyak 29.000 distributor marah atas kebijakannya. Ya, pemirsa, kita masuk informasi berikutnya di mana mulai Juli 2025 skema iuran BPJS Kesehatan akan mengalami perubahan seiring dengan penerapan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Namun besaran iuran sampai dengan saat ini masih belum diterapkan. Saat ini iuran masih mengikuti aturan lama dalam Perpres nomor 63 tahun 2022. Peserta penerima bantuan iuran atau PBI masih dibiayai penuh oleh pemerintah. Untuk pekerja penerima upah di pemerintah atau BUMN maupun swasta, iuran sebesar 5% dari gaji bulanan dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Untuk keluarga tambahan seperti anak keempat, orang tua, mertua, iuran ditetapkan 1% dari gaji per orang per bulan. Sementara itu untuk pekerja mandiri atau bukan pekerja alias iuran kelas 3 saat ini masih berada di harga Rp35.000, kelas 2 Rp100.000 dan kelas 1 Rp150.000 per orang per bulan.